Halo, Halo, Pak, jadi mati ya, Pak? mati. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih yang sudah hadir dalam acara webinar Forum Excellent BUMN Asik session ketiga. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aditya Dananjaya dari Sekretariat Forum Excellent BUMN yang akan memandu Bapak Ibu sekalian dalam acara pada siang hari ini. Adapun rangkaian acara pada siang hari ini, yang pertama yaitu opening, selanjutnya nanti akan dilanjut dengan pembukaan dari pengurus inti Forum Excellent BUMN, dan dilanjut dengan materi pembicara, dilanjut dengan materi sharing session kepada pembicara, moderator, dan peserta, dan dilanjutkan dengan closing. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini materi yang akan disampaikan oleh pembicara dengan topik Integration of BT atau BE, TQM, ISO, dan Principle. Mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk mematuhi tata tertib yang sudah diberikan oleh pengurus Forum Excellent BUMN. Yang pertama yaitu nama dapat menggunakan nama asli di dalam aplikasi Zoom ini. Dan diharapkan kepada Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kepada yang bukan peserta dan pembicara, agar mute atau audionya, agar tidak terganggu dan agar acara ini berjalan dengan lancar. Dan juga link evaluasi nanti akan kami berikan, beserta link materi pembicara di awal dan di akhir. Jadi kepada Bapak dan Ibu sekalian dapat mendownload dari link tersebut. Selanjutnya, jika ada pertanyaan, dapat ditanyakan melalui kolom chat yang ada di atas atau di bawah Bapak Ibu sekalian. Nantinya akan dibacakan oleh moderator. Dan tidak diperkenankan kepada Bapak Ibu sekalian untuk tidak menyebarkan link atau ID dan password Zoom meeting yang sedang berlangsung. Adapun link materi pada siang hari ini, yaitu dapat di-download di dalam kolom tersebut. Yang pertama ada link materi WFA Season 3, selanjutnya ada link evaluasi pembicara, dan yang ketiga ada link evaluasi Forum Excellent BUMN, mungkin dapat difoto atau diketik di handphone atau ditulis tangan. Ya. Baik, selanjutnya sebelum saya membacakan CV dari moderator, acara ini akan disambut atau dibuka oleh pengurus inti Forum Excellent BUMN. Untuk itu kepada Bapak Firmanto Purdi, selaku Sekretaris Umum Forum Excellent BUMN, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa dipertemukan walaupun dalam virtual, dalam kondisi sehat walafiat. Dan selamat datang buat attendant semuanya. Alhamdulillah ini kita juga kedatangan tamu bukan hanya dari BUMN tapi juga dari Malaysia tadi ya, Ibu Waila, dan dari yang lainnya. Selamat datang. Kami adalah FEB, Forum Excellent BUMN, yaitu organisasi nirlaba, adalah wadah daripada Business Excellent Practitioner. Artinya kami adalah para pelaku di perusahaan-perusahaan yang penggiat sekaligus penggiat dalam Business Excellent. Dan di sini maksud dan tujuan kami adalah untuk menyelenggarakan ini sebagai wadah, jadi best practice sharing melalui Business Excellent Practitioner. Semoga wadah ini bisa menjadi insight sekaligus membuka peluang kolaborasi excellent yang bermanfaat bagi personal atau secara pribadi, organisasi, korporasi, dan yang tidak kalah penting adalah kita membangun silaturahim secara virtual tentunya. Dan pada kesempatan kali ini di WFA 3, saya ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber Bapak Abdul Halim dan kepada moderator Bapak M. Karis yang akan memandu nanti. Dan ini feel free, enjoy or discuss, always success, don't forget, be happy. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Firmanto atas sambutannya. Semoga para peserta dapat menjalani kegiatan ini dengan tertib, baik, dan lancar. Selanjutnya saya akan membacakan CV dari moderator pada siang hari ini. Atas nama Bapak Muhammad Faris, STMMT, beliau adalah lulusan dari Institutional Relation Department of Semen Indonesia. Mohon maaf, sedang bekerja di PT Semen Indonesia, lahir 1977 di Gresik tanggal 26 Juni. Agama Islam dan lulusan dari S2 Institut Teknologi 10 November, Surabaya, Indonesia, dan berpengalaman bekerja di PT Semen Indonesia sebagai KM dan Innovation Development Specialist di PT Semen Indonesia, Management System Development Specialist PT Semen Indonesia, dan Teknologi Engineering di PT Newara Ruberindo, dan meraih penghargaan yang pertama The First Innovation Champion in the Management kategori dalam rangka Semen Indonesia Holding Company, dan penghargaan The Best Innovation in the Management kategori, dan Platinum Medal. Selanjutnya, materi akan dibawakan oleh Bapak Abdul Halim dan dipandu oleh Bapak Muhammad Haris. Kepada Bapak Muhammad Haris, kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Adit atas kesempatan yang diberikan, dan Bapak Ibu yang telah hadir di dalam festival webinar FBB Asik yang ketiga ini dengan mengambil topik Integration of PETI, Business Excellence, Total Quality Management and ISO Principles. Sebelum acara kita mulai, kita melihat fenomena bahwa banyak organisasi yang mengadopsi dan mengimplementasikan banyak sistem untuk meningkatkan produktivitasnya dan daya saingnya, namun acap kali gagal atau terkendala di dalam pengukuran efektivitas implementasinya. Untuk itu, tantangan daripada organisasi saat ini adalah bagaimana kemudian bisa mengintegrasikan sistem-sistem yang ada di dalam organisasi tersebut di dalam sebuah sistem yang terintegrasi. Untuk itu, hadir di tengah kita Bapak Abdul Halim selaku narasumber dari WFA yang ketiga ini. Selamat siang Pak Halim. Selamat siang Pak Halim. Selamat siang. Oke, selamat siang. Baik. Bapak Ibu yang kami hormati, kepada narasumber mungkin bisa memberikan tanda jempol untuk sebagai salam sapaan kepada narasumber kita. Oke, baik, terima kasih. Sebelum acara kita mulai, saya akan bacakan dulu CV daripada narasumber. Beliau bernama lengkap Abdul Halim, jadi dipanggil Bapak Halim, ya. Beliau lahir di Jember dan disiplin keilmuannya Industrial Engineering. Beliau pensiunan dari PT Krakatau Steel Persero Tbk dan pengalaman di beberapa unit di dalam Krakatau Steel Group. Selanjutnya, next slide. Next slide. Enggak ada. Baik, beliau juga pernah berpengalaman belajar di Boldred National Quality Program, ya. Dan ini adalah work experience-nya. Jadi ada pekerjaannya beliau itu sudah keliling di Krakatau Steel Group, mulai dari hot strip mill production di unit HSM division mulai tahun 86 sampai tahun 95, kemudian ditempatkan di manajemen material and handling system di PHP division tahun 95 sampai dengan 2002. Kemudian beliau juga ditempatkan di sistem manajemen POSM division tahun 2002 sampai dengan 2004. Kemudian di perform management
di unit PMNC Division tahun 2005 sampai dengan 2016. Kemudian yang terakhir adalah pernah menjadi dosen Fakultas Teknik Manajemen. Kemudian pengalaman beliau di bidang Total Quality Management, beliau juga aktif di dalam International Convention Quality Circle, pernah di Taiwan, di Thailand, dan pernah training juga di Jepang. Dan beliau juga aktif sebagai fasilitator maupun juri Total Quality Management di Perhimpunan Manajemen Mutu Indonesia. Kemudian beliau juga mempunyai pengalaman integrate system management teams di sistem manajemen Krakatau Steel. Beliau sebagai auditor ISO 9001 2000 juga. Kemudian beliau juga aktif di dalam improvement team dan sistem manajemen consultants. Berikutnya pengalaman beliau di bidang business excellence. Kita tahu semuanya bahwa beliau juga alumni examiner training di NIST USA. Kemudian beliau juga aktif di bidang juri business excellence. Kemudian beliau juga sebagai tidak hanya asesor, juga sebagai Q&A assessment KPK UBMN juga, dan beliau juga sebagai konsultan di bidang business excellence tersebut. Nah, dari CV tersebut, dari CV beliau tersebut, bahwa kita ketahui bahwa beliau juga mempunyai kepakaran di bidang integration BT principle ini. Untuk itu, waktu dan tempat akan kami berikan kepada Pak Halim, dan ketentuan untuk penyampaian materi, Pak Halim diberikan waktu 20 menit untuk menyampaikan. Selanjutnya nanti akan kita sambung dengan sesi Q&A sebanyak 20 menit juga. Sehingga total efektif kita akan diskusi sharing session ini 20 menit dan Q&A 20 menit. Terkait dengan pertanyaan sesuai dengan apa yang sudah dibacakan oleh Pak Adi tadi, bahwa pertanyaan bisa disampaikan dalam room chat yang tersedia di fasilitas Zoom Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak bisa mengetikkan, nanti moderator akan membantu meneruskan ke narasumber untuk bisa direspon oleh narasumber. Demikian, dan waktu dan kesempatan kami berikan kepada Pak Halim. Silakan Pak Halim. Pak Halim, apakah sudah siap? Oke, baik. Silakan Pak. Saya sementara mau share dulu materinya. Halo, Pak Haris. Oke. Saya share materinya baik, dulu. Pak. Baik, silakan Pak. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum Pak Halim memulai, sambil mengisi waktu Pak Halim untuk mempersiapkan materinya, mungkin kita bisa memberikan tanda jempol kita kepada narasumber kita. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah hadir, dan tadi informasinya forum WFA ketiga ini tidak hanya dihadiri oleh teman-teman di Indonesia, melainkan ada dihadiri juga dari praktisi dari Malaysia, Ibu Waidah dari Malaysian Productivity Corporation, dan ada pembina FEP yang hadir di acara WFA yang ketiga ini. Sebagai informasi kepada Bapak Ibu sekalian. Oke. Oke, Bapak Ibu sekalian, Pak Halim untuk materinya masih belum terlihat ya di screen. Sambil menunggu narasumber
mempersiapkan materinya, mungkin saya sedikit memberikan reminder beberapa poin yang perlu diperhatikan kita bersama. Jadi yang pertama adalah ketika narasumber memberikan sharing session-nya, diharapkan seluruh peserta Business Excellence Lovers yang ada di WFA ketiga ini memute speakernya untuk kelancaran dari pelaksanaan sharing session ini. Kemudian apabila Bapak Ibu mempunyai pertanyaan, dapat melalui room chat yang tersedia di fasilitas Zoom masing-masing, Bapak Ibu sekalian. Bapak Halim, apakah sudah siap? Iya, ini sudah share, tapi kenapa nggak muncul? Mas Adit mungkin bisa sudah bantu. Terlihat, Pak. Materi sudah terlihat, Pak. Oke. Baik, terima kasih. Bila demikian, waktu dan kesempatan kami berikan kepada Pak Halim. Silakan Pak Halim. Baik, terima kasih Pak Karis dan terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu sekalian, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita masih diberikan kenikmatan, di antaranya nikmat sehat dalam situasi cobaan yang sangat luar biasa dengan COVID ini. Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya yang ada di luar Indonesia maupun yang ada di Indonesia, terutama MPC yang diwakili oleh Bu Waila. Jadi pada kesempatan yang bagus ini, saya ingin sampaikan mengenai BT Principle. Jadi BT itu kalau di Indonesia suka dipanjangin namanya beda tipis gitu. Tetapi BT yang dimaksud ini adalah integration antara business excellence, total quality management, dan international issue. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ingin memanfaatkan prinsip-prinsip dari ketiganya ini. Tapi sebelum saya lebih dalam berbicara tentang integration, nanti saya akan lebih banyak berbicara dulu tentang konsep business excellence. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu sekalian yang kebetulan mungkin belum mengenal tentang konsep ini, maka ini barangkali sesuatu yang baru yang mungkin perlu diikuti saja dulu. Sebagaimana kita ketahui bahwa bagaimana cara kita mengelola sebuah korporasi ini yang paling tua diajarkan oleh Jepang, yang dipelopori oleh Edward Deming, di mana dia sejak tahun 1940-an telah memperkenalkan konsep yang tadi Pak Karis sebutkan tentang total quality management. Kemudian di tahun 87 kita diperkenalkan dengan konsep manajemen yang disebut dengan MBCFPI, Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence. Kemudian kalau kita berbicara tentang ISO dilahirkan sejak 1947. Jadi kalau kita di Indonesia, rasanya lebih fresh kalau kita berbicara tentang Baldrige, atau di Indonesia di-convert atau diadop menjadi yang namanya KPKU. KPKU, kriteria penilaian kinerja unggul, itu dikembangkan oleh Forum Excellence BUMN. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, biasanya saya bercerita tentang Baldrige atau KPKU itu bisa 3 hari. Tapi hari ini kita hanya diberi waktu 20 menit, oleh karena itu nanti akan saya sampaikan inti-intinya, kemudian kita slot waktunya kita gunakan untuk tanya jawab seperti itu.
Tadi saya sudah diperkenalkan oleh Pak Haris, tetapi intinya teman-teman, materi ini pun sudah saya upload di blog saya. Jadi Bapak Ibu sekalian, silakan akses di blog saya dengan Google, kemudian ketik Abdul Halim Business Excellence, maka Bapak Ibu sekalian bisa interaksi dengan saya dan insya Allah itu akan saya balas apa-apa yang menjadi pembicaraan di Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, kita awali dari sebuah ilustrasi. Bayangkan bahwa sebuah pesawat ini itu adalah organisasi Anda. Jadi ada orang mengatakan pesawat ini adalah pesawat Concorde karena mempunyai ciri-ciri khusus gitu. Dan ternyata betul bahwa gambar tadi adalah sebuah pesawat Concorde yang konon bahwa Concorde ini sangat hebat di eranya. Dia bisa terbang yang memiliki jelajahnya itu 1.800 km per jam. Dan kecepatannya bisa mencapai 2 kali kecepatan suara. Bapak Ibu sekalian, saya tidak bercerita tentang bagaimana Concorde itu diciptakan dan yang hebat itu. Tetapi yang ingin saya sampaikan, bahwa Concorde yang hebat ini sama dengan organisasi Anda yang hebat saat ini. Tapi apa yang terjadi dengan Concorde? Sejak tahun 2003, maka era Concorde itu tidak ada lagi. Ini artinya, sehebat apapun organisasi kita, maka tentu saja mara bahaya ada di depan kita. Oleh karena itu, yang bisa berhasil mengatasi apa yang terjadi di depan kita, dan apa-apa yang kita mampu untuk memprediksi dengan tepat yang terjadi di depan kita, maka saya kira itu yang sukses. Oke, jadi dengan Concorde ini, saya punya prinsip, janganlah Bapak Ibu sekalian, organisasi Anda itu nasibnya seperti Concorde. Yang dulu hebat, sekarang tidak ada. Nah, mudah-mudahan ilustrasi ini bisa memberikan pintu masuk bagi Bapak Ibu sekalian untuk memahami konsep business excellence. Jadi, pada saat kita harus mencapai sebuah cita-cita yang disebut dengan vision, maka tentu saja kita berbicara current dan berbicara the future. Maka ada satu kata kunci yang harus kita pahami di dalam menetapkan vision. Dan vision di dalam konsep business excellence merupakan pertanyaan yang pertama yang harus kita respon. Jadi sekali lagi, menetapkan vision itu adalah pertanyaan pertama dari 250 question yang ada di dalam konsep business excellence. Maka kata kunci dari vision adalah clearly. Jadi tidak mungkin seorang pilot akan mengantarkan saya ke Amerika misalkan tanpa tahu Amerika itu di mana. Tanpa tahu Amerika di mana. Karena Amerika itu banyak, bisa di Washington, bisa di New York dan sebagainya. Oke, kalau saya minta diantarkan katakanlah ke Washington. Ternyata di Washington itu ada bandara lebih dari satu. Yang mana ini? Kemudian kita jawab bahwa bandara yang kita tuju adalah Baltimore. Maka pertanyaan yang kedua itu dijawab. Tetapi pilot tentu saja tidak bisa menjalankan ini semua kalau dia tidak dapat jawaban yang ketiga. Jawaban ketiga katakanlah adalah Anda lewat rute mana, jam berapa sampai di Baltimore dan seterusnya. Oleh karena itu, pembelajaran yang menarik dari konsep business excellence yang pertama ini adalah bagaimana kita menetapkan the vision itu dengan clear. Dari sini kita awali. Oleh karena itu, di dalam upaya kita untuk bisa mencapai the vision, tentu saja ada challenges, ada advantages. Nah, business excellence konsep itu memberikan sebuah tawaran kepada kita. Bagaimana kita menggait, bagaimana kita memposisikan bisnis kita supaya performa apa yang kita inginkan sesuai dengan the vision tadi itu bisa kita capai.
Maka 7 kriteria di dalam business excellence itu diawali dengan kepemimpinan yang baik. Yang kedua, kita harus memiliki strategi yang tepat. Yang ketiga, kita harus bisa meng-engage customer kita. Kita harus bisa memuaskan customer kita. Maka di dalam konsep business excellence, leadership, strategic, dan customer itu merupakan segitiga driver. Jadi penggerak di dalam organisasi kita itu adalah 3 tadi. Kepemimpinan, strategi, dan customer. Kemudian yang keempat, itu adalah measurement, analysis, and knowledge management. Di mana pengukuran, analisa, dan pengelolaan pengetahuan itu merupakan bottom line. Merupakan brand di dalam kita kehidupan sehari-hari. Main brand kita ditentukan dengan bagaimana kita mendeteksi sejak awal, bagaimana kita melakukan analisis, lalu bagaimana kita mengembangkan knowledge ini menjadi sesuatu yang bermanfaat di dalam organisasi kita. Itu kategori 4. Kemudian kategori 5, itu tenaga kerja. Bagaimana kita menghitung jumlah orang, bagaimana meningkatkan kemampuan orang, bagaimana kita menghitung capability dan kapasiti daripada orang. Itu sangat penting. Kemudian yang keenam, itu adalah operation. Jadi, bagaimana kita mengendalikan semua fungsi yang ada di dalam bisnis kita, itulah yang disebut di kategori 6. Lalu kategori 1, 2, 3, 4, 5, 6, jika kita jalankan, maka kita akan mendapatkan hasil di result. Hasil itu terdiri dari 5. Pertama adalah produk dan proses result. Yang kedua, customer result. Yang ketiga, workforce result. Yang keempat, leadership result. Yang kelima, financial and market. Bapak Ibu sekalian, yang kelima tadi, atau 7.5 financial and market, itu dipahami sebagai bottom line di dalam organisasi kita, di dalam bisnis kita. Dengan kata lain, kalau organisasi kita, bisnis kita tidak punya untung, kita tidak punya market, maka sesungguhnya ibarat orang pidato, itu sudah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam bisnis excellence yang 7 kriteria ini, karakteristik utama adalah fokus on the result. Artinya, sebagus apapun proses yang kita lakukan, seyogyanya bisa mendongkrak apa yang kita inginkan di dalam result tadi. Itu Bapak Ibu sekalian, basic daripada pembicaraan kita hari ini yang berkaitan dengan business excellence. Bapak Ibu sekalian, di dalam slide ini ada 6 langkah bagaimana kita meng-apply daripada business excellence. Yang pertama adalah awareness. Jadi bagaimana kita membangun komitmen para senior leader yang ada di dalam perusahaan, termasuk board of director. Yang kedua adalah membentuk champion team. Siapa dan yang bertanggung jawab di dalam organisasi itu. Jadi siapa menjalankan apa itu disebut dengan champion team. Kemudian langkah yang ketiga adalah capability development. Capability development ini banyak hal sebenarnya, tetapi kalau kita tidak bisa memahami konsep, kalau kita tidak bisa mengartikan sebuah cohesion di dalam business excellence konsep, maka sesungguhnya kita akan mendevelop sebuah organisasi kita. Kita menggait bisnis kita ini juga akan menjadi bermasalah. Kemudian langkah yang keempat adalah setelah kita memahami semua requirement, kemudian kita melakukan perdokumentasian. Jadi documentation ini adalah menggambarkan apa yang terjadi di dalam bisnis kita. Jadi tidak boleh kita mengatakan bahwa sesuatu yang belum kita lakukan kemudian kita tuliskan di dalam dokumen. Maka dokumen ini merupakan gambaran bagaimana kita merespon 250 dari question di dalam konsep business excellence. Nah, langkah yang keempat atau dokumen ini, itulah yang digunakan oleh para asesor untuk melakukan assessment, memetakan, mendiagnosis proses, dan mendiagnosis hasil. Nah, dari assessment, langkah yang kelima itu akan dihasilkan 3. Opportunity for improvement,
yang disebut dengan gap dari 250 itu, kemudian strength merupakan kekuatan yang dimiliki oleh organisasi, dan positioning yang digambarkan dari skor. Baru langkah yang terakhir Bapak Ibu sekalian adalah sistem develop. Jadi artinya bagaimana kita membangun sistem yang day to day kita bisa nikmatin, yang day to day kita bisa lihat seperti itu. Nah, konsep BT itu merupakan tool, merupakan asas yang bagaimana supaya kita bisa mencapai posisi excellent itu dengan cepat, dengan mudah, dan seterusnya. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi pembicaraan kita hari ini lebih fokus di posisi yang keenam atau langkah yang keenam dari 6 PDCA di dalam mengimplementasikan bisnis excellence. Bapak Ibu sekalian, kita kembali sedikit ke, kalau kita mendengarkan apa kata pakar, katakanlah kita ambil dari National Institute of Technology di Amerika. Banyak sesuatu yang bisa dipakai di sana. Contohnya Six Sigma. Kalau di Indonesia, TKM. Ada ISO, ada Boltrit. Ternyata ketiganya itu beda fokusnya. Kalau Boltrit, itu fokusnya adalah performance untuk semuanya. Sehingga kita bisa tahu posisi daripada performance kita. Sementara ISO itu lebih banyak meng-guide quality dan seterusnya. Nah, TKM itu lebih banyak berbicara proses yang dikendalikan melalui konsep plan, do, check, expect. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, saya berbicara singkat nanti dari 3 hal itu, TKM, ISO, dan Boltrit. Bapak Ibu sekalian, tadi kami sudah jelaskan bahwa business excellence itu merupakan basic link-nya. Jadi nanti kita meng-apply business excellence, kemudian kita juga akan menggunakan napas-napas daripada ISO itu untuk kita terjemahkan di dalam bisnis kita. Dalam bentuk business process map, dalam bentuk sistem dokumen, dalam bentuk prosedur. Nah, nanti secara jangka panjang, prosedur inilah yang akan diakses oleh teman-teman di kelompok ISO yang secara 6 bulan akan melakukan audit internal atau mungkin audit eksternal. Di satu sisi 6 langkah Boltrit tadi itu akan menghasilkan opportunity karena langkah kelima assessment itu akan menghasilkan OP. OP-nya itu bisa OP proses, OP-nya bisa hasil. Nah, kedua OP, baik proses maupun hasil, itulah yang kemudian akan ditangkap, akan diterjemahkan lebih dalam dengan konsep TKM. Maka kemudian inilah yang saya katakan dengan konsep BT. Business Excellence, TKM, kemudian ISO. Dan inilah yang kemudian diintegrasikan sehingga lebih bermanfaat, lebih cepat, dan harapan kita organisasi yang excellent itu tidak lama-lama kita bisa nikmatin. Bapak sekalian, kita akan mulai dari integration antara business excellence dengan ISO. Oke. Kemudian nanti ISO ini akan masuk di dalam prosedur, dan prosedur itulah yang kemudian akan kita akses dan kita pertahankan supaya kita bisa mempertahankan sebuah proses. Bapak sekalian, di dalam business excellence question, di kategori 2 dikatakan work system. Sebenarnya work system itulah yang sebenarnya peta business process. Jadi segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam mentransformasi input menjadi output di dalam bisnis kita, itu yang disebut dengan work system. Work system ini itu ada tuntutan dari business excellence di kategori 2. Kalau kita punya work system, maka kita harus tahu mana key work proses, mana support proses, mana enterprise proses. Nah, di kategori 6, kita diminta untuk bisa mendesain, mengimprove daripada work system. Itu amanah daripada business excellence di kategori 2 dan di kategori 6. Maka integrasi yang pertama, kita akan berpijak dari sini. Bagaimana konsep napas ISO kita manfaatkan untuk menjawab ini menjadi sebuah sistem yang kita bisa menikmati
kita bisa lakukan pengukuran day to day-nya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara sebuah organisasi, maka sebaiknya kita membaca secara helicview. Konsep helicview ini akan memudahkan kita untuk menangkap seperti apa kira-kira posisi bisnis kita. Kita awali dari QDSM. Jadi input kita itu adalah customer and stakeholder requirement. Biasanya customer and stakeholder requirement itu tidak lepas dari konsep quality, cost, delivery, services, moral. Jadi pelanggan kita itu pertama mesti minta quality. Yang kedua, dia minta cost yang murah. Mungkin meminta delivery-nya cepat. Dia moralnya juga terjaga. Bapak Ibu sekalian tidak bisa mengantarkan barang dengan marah-marah misalkan. Seperti itu. Jadi QDSM itu pasti permintaan atau ekspektasi daripada customer atau stakeholder. Nah kemudian di dalam organisasi kita ada kepemimpinan, ada strategi, ada workforce, ada proses. Itu harusnya line with customer and requirement base. Nah, kemudian di ujung daripada proses kita adalah produk. Jadi produk adalah semua yang dinikmati oleh customer and stakeholder merupakan keluaran dari organisasi kita, itu adalah produk. Dan semua yang kita lakukan itu harus dilakukan pengukuran. Nah, jika pengukuran semua entitas adalah customer kita puas, stakeholder puas, maka sesungguhnya bisnis kita well done. Tetapi kalau sebaliknya, bahwa pelanggan kita bermasalah, proses kita bermasalah, cost kita tinggi, tenaga kerja kita nggak kuat, strategi yang kita tetapkan juga tidak menggambarkan apa yang kita hadapi, maka sesungguhnya kita akan menggambarkan sesuatu yang buruk sesungguhnya di dalam bisnis kita. Nah, gambaran tentang baik buruknya bisnis kita itu sebenarnya diketahui dari bagaimana pola kita mengukur. Maka business excellence concept, measurement, analysis, and knowledge management itu merupakan mind brand di dalam bisnis kita. Bapak Ibu sekalian, ini adalah contoh daripada work system, peta bisnis proses, yang di dalamnya menggambarkan tentang key work process, support process. Kita harus bisa menciptakan ini dengan baik. Karena dari sinilah kita bisa melakukan integrasi antara business excellence dengan ISO tadi. Karena di sini itu akan memunculkan sebuah kontak diagram, kemudian prosedur. Dan setiap kontak diagram artinya prosedur. Bapak Ibu sekalian, ini juga contoh lain daripada business process map yang kita gunakan untuk melakukan integrasi antara business excellence dengan ISO. Ya, ada support, ada key work process, enterprise. Kalau kita gagal mendesain atau kita gagal mempetakan daripada bisnis kita, maka kita tidak susah atau kita tidak bisa melakukan improvement di posisi-posisi mana yang tepat sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi bisnis kita. Jadi kalau satu fungsi, katakanlah tadi fungsi A, ya, fungsi A, kalau kita klik fungsi A, maka akan muncul A1, A2, A3. Dan A1 itu merupakan sistem yang di dalam KPKU ada input, ada proses, ada output, ada indikator, dan bisa membuktikan efektif. Itu dalam KPKU. Oleh karena itu, nanti integrasi antara business excellence dengan ISO itu merupakan saling memenuhi, saling melengkapi apa yang ada di dalam peta ahli dengan apa yang ada di dalam prosedur. Dengan kata lain, bahwa prosedur sama dengan peta ahli. Kita tidak boleh mengatakan bahwa peta ahli berbeda dengan prosedur. Karena peta ahli itu sistem, prosedur itu juga sistem. Jadi inilah salah satu fungsi kenapa kita harus melakukan integrasi antara business excellence dengan international standard. Saya ambil contoh Bapak Ibu sekalian, di kepemimpinan.
Mohon maaf Pak Halim, waktu kurang 2 menit Pak. Oke, itu kira-kira kemudian nanti intinya bahwa setiap requirement yang ada di dalam bisnis excellence akan menjadi prosedur. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya akan berbicara yang kedua tentang bagaimana kita mengintegrasikan bisnis excellence dengan TKM. Kita tahu bahwa OV kita ada copy proses atau copy hasil. Maka semua OV proses, semua OV hasil itu harus menjadi tema dan judul di dalam aktivitas TKM. Kita tidak boleh membiarkan teman-teman organisasi kita melakukan improvement yang tidak terarah. Maka improvement TKM tadi, Total Quality Management yang digambarkan dalam bentuk gugus-gugus itu bisa merefer dari OV-OV yang ada di sini. Sehingga secara jangka panjang kita akan lebih cepat, kita lebih tepat untuk melakukan inovasi itu. Oke, Bapak Ibu sekalian, OV itu salah satu output daripada assessment. Dan inilah yang akan menjadi tema yang kita gunakan di dalam kegiatan Total Quality Management. Ini contohnya, dan ini adalah pengendalian daripada OV. Ini adalah tool yang kita pakai untuk mendeteksi apa penyebab dari kegagalan. Ya. Kemudian ini action plan dari penyebab kegagalan. Kemudian inilah menjadi sebuah aktivitas inovasi improvement. Bapak Ibu sekalian, semua inovasi improvement baik dari sisi proses dan dari sisi result itu akan dimasukkan di dalam peta ADLI, di dalam kolom learning. Sehingga secara jangka panjang, learning inilah menggambarkan kemampuan kita, kemampuan organisasi kita untuk terus belajar dan tergambarkan dari sebuah riset-riset yang ada di dalam pengukuran bisnis excellence 71 sampai 75. Bapak Ibu sekalian, ini adalah peta bagaimana kita mengontrol semua OV, baik proses maupun OV result. Jadi kita punya dashboard. Nah, kesimpulan akhir, Bapak Ibu sekalian, yang pertama dari pembicaraan ini, gunakan business excellence framework sesuai dengan 6 langkah PDCA tadi. Jadi kembali kepada sesuatu yang disarankan, yang sesuatu yang benar. 6 langkah tadi lakukan dengan benar. Yang kedua, gunakan manajemen tool, TKM, ISO untuk mencapai bisnis yang excellent. Kemudian yang ketiga, lakukan integrasi bisnis excellent, total quality management, dan ISO. Lakukan managing for innovation melalui OV tadi. Kemudian tetapkan hasil inovasi dalam standar ISO. Sehingga nanti secara jangka panjang Bapak Ibu sekalian, ISO itu lebih bersifat servisi. Artinya dia mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada di dalam konsep business excellence. Seperti itu. Bapak Ibu sekalian, jadi yang terakhir akan saya sampaikan, tadi ada 6 langkah. Nah, sistem documentation. Yang pertama, integration ISO itu lebih banyak kita berbicara di dalam sistem dokumen. Karena nanti kita akan punya yang disebut dengan bisnis proses, kita bisa punya yang namanya prosedur. Kemudian di sisi lain, sistem development, kita akan mengembangkan OV-nya terutama menjadi sebuah inovasi. Inovasi-inovasi yang based on-nya kepada OV. Lalu bagaimana strength-nya? Strength-nya kita kendalikan, kita pertahankan, sebab strength kalau kita tidak pertahankan akan berubah menjadi OV di masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, secara garis besar itulah yang kita katakan dengan BT tadi, integration, business excellence, total quality management, dengan ISO. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, Bapak Ibu, Business Excellence Lovers yang ada, yang hadir di WFA 3 ini, kami sampaikan terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Halim, dan Bapak Ibu mohon memberikan sign jempolnya untuk memberikan apresiasi kepada Bapak Halim sebagai narasumber yang telah memberikan sharing session-nya. Oke, baik, terima kasih sekali lagi kepada Pak Halim sebagai narasumber yang telah memberikan penjelasan terkait dengan prinsip integrasi antara business excellence
Total Quality Management, dan ISO. Yang artinya semuanya mempunyai peran bagaimana kemudian Total Quality Management itu mendrive innovation yang kemudian bisa dilakukan standarisasi dalam operasional bisnis organisasi tersebut dan bisa diukur tingkat ekselensinya melalui bisnis excellence. Begitu kurang lebih Pak Halim ya. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita selanjutnya masuk ke dalam sesi Q&A dan saya sudah mencatat ini ada beberapa pertanyaan, jadi ada sekitar 11 pertanyaan yang sudah masuk di dalam room chat yang ada, dan izinkan saya untuk menyampaikan pertanyaan kepada Pak Halim sebagai narasumber. Dan ini ada pertanyaan, beberapa pertanyaan yang mungkin saya akan gabung sekalian. Jadi ada pertanyaan dari Pak Arif Kamirin dari X-Telkom, kemudian ada Pak Yat Permana juga dari XKS, kemudian dari Pak Toto Agung, Pak Cipto dari Garuda Indonesia. Yang pada prinsipnya pertanyaannya adalah Business Excellence, Total Quality Management dan ISO ini merupakan sebuah framework yang bertujuan untuk mencapai sustainability result, Pak. Nah, pertanyaannya adalah apakah memang perlu ini diintegrasikan atau cukup sebagai saling komplementari atau saling melengkapi begitu. Dan bagaimana bisa meningkatkan efektivitas di dalam proses pengelolaan bisnis ini, termasuk pengukurannya, apakah hal ini bisa diimplementasikan oleh seluruh organisasi, Pak, untuk integrasinya ini. Dan Pak Gondo, Pak Gondo Mahfud dari Perum LKBN Antara juga menanyakan bagaimana Business Excellence dan ISO ini ketika diterapkan dalam kondisi post major seperti saat ini adanya wabah COVID-19. Itu mungkin pertanyaan pertama yang mungkin perlu Bapak respon terlebih dahulu, Pak. Silakan Pak Halim. Ya, terima kasih Pak Karis, Pak Cipto, Pak Arif. Satu lagi siapa tadi ya? Pak Arif Kamirin, Pak Yat Permana, Pak Toto Agung, Pak Cipto, dan Pak Gondo, Pak, dari LKBN Antara. Oke, yang pertama terima kasih atas responnya Pak Cipto, Pak Arif, Pak Yayat, dan Pak Agung. Begini, kalau kita berbicara perlu dan tidak perlu, kita kembali ke tadi ya, bahwa ISO, DGM, itu faktanya di beberapa organisasi, itu bisa diterapkan lebih dulu sebenarnya. Kalau kita lihat sejarah tahun 84, itu kita sudah berbicara DGM di Indonesia. ISO kita berbicara tahun 2000-an, ISO 9002. Jadi sebenarnya justru yang saya maksud adalah bagaimana melakukan integration secara prinsipalnya. Artinya bahwa ISO itu kan apa yang Anda tulis, kemudian harus Anda lakukan. Apa yang Anda lakukan harus Anda tulis. Oke, itu prinsipnya ISO. Nah, sebenarnya pada saat kita berbicara business excellence, katakanlah di kategori 1, bagaimana pimpinan senior itu menetapkan visi dan tata nilai. Maka sebenarnya menetapkan visi dan tata nilai itu bisa dikunci dari metodologi ISO sebenarnya. Ada sistem dokumen yang kita coba create yang bisa menggambarkan bagaimana sistem menetapkan visi dan tata nilai. Jadi menurut saya, justru kita saling melengkapi sebenarnya. Sehingga kalau kita berbicara seperti ini saja, maka menurut pendapat saya ya sangat perlu kita integrasikan. Nah, kemudian yang kedua sebenarnya efektivitas. Saya melihatnya seperti ini, teman-teman. Kita ada riset yang selama 3 tahun tidak tumbuh. Riset kita katakanlah di 75 gitu, selama 3 tahun tidak tumbuh. Tetapi di satu sisi, kita menerapkan ISO sebenarnya. Kenapa kita tidak melakukan tadi ya, pengukuran yang bagus antara ISO dengan Business Excellence? Bahwa ISO-nya
itu kita kejar untuk kita tingkatkan efektivitasnya supaya bisa menghasilkan result tadi. Seperti itu konsepnya. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir, apakah ini bisa dilakukan untuk seluruh organisasi? Menurut saya bisa, terutama perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan ISO dan menerapkan TKM. Yang menarik sebenarnya, bagaimana kalau perusahaan tidak menerapkan ISO dan TKM? Kami akan menggunakan napasnya saja sebenarnya. Napas daripada TKM dan napas daripada ISO itu kita integrasikan di dalam business requirement atau business excellence question. Seperti itu, kira-kira pertanyaan yang pertama ya Pak Arif, Pak Joko, Pak Yayat, dan Pak Agus. Kemudian saya mencoba untuk menanggapi pertanyaan yang kedua dari Pak Gondo ya, Pak Gondo. Apakah integrasi business excellence dengan ISO ini bisa dilakukan dalam situasi seperti sekarang? Menurut saya justru itu challenges-nya, Pak. Artinya bahwa tantangan terbesar kita sekarang dalam jangka pendek ini, terutama mungkin 3 atau 4 bulan ke depan, itu justru situasi yang tidak memungkinkan kita untuk bisa ketemu. Maka konsep integration ini bisa kita pandu dari jarak jauh. Kita bisa pandu jarak jauh. Dan itu merupakan tantangan besar. Kita harus bisa melakukan walaupun dalam kondisi apapun. Mungkin itu Pak yang kami bisa respon untuk penanya kelompok pertama dan kelompok yang kedua. Itu Pak Haris. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Halim atas pertanyaan yang pertama, dan kami sampaikan terima kasih juga. Mungkin Bapak Ibu juga bisa memberikan sign jempolnya kepada Pak Halim atas respon pertanyaan pertama. Oke, selanjutnya saya akan bacakan terkait dengan rangkuman pertanyaan dari beberapa penanya juga. Yang pertama di sini adalah terkait dengan efektivitas daripada integrasi tersebut atau experience yang dilakukan oleh perusahaan. Mungkin pertanyaan dari Pak Gagu Yudiranto dari Semen Indonesia, dan sekaligus nanti menyambung pertanyaan dari Pak Saad Nur ya terkait dengan total quality management. Jadi Pak Gagu menanyakan bagaimana prinsip BT sendiri ya dilihat dari praktek yang ada di lapangan Pak, ketika ada perusahaan yang unggul di pasar global. Sebagai contoh mungkin yang dilakukan oleh Apple, kemudian ada Microsoft, ada Tokopedia dan lain-lain. Namun secara formal tidak kita temukan dokumen formal sebagai bukti penerapan BT tersebut, Pak. Ya, jadi apa sebenarnya yang sudah dilakukan oleh perusahaan tersebut di dalam prosesnya sehingga perusahaan tersebut menjadi perusahaan yang unggul? Apakah mereka juga menerapkan BT atau menerapkan sistem yang lain? Itu yang pertama dari Pak Gagup. Kemudian yang kedua dari Pak Saad Nur, ini menanyakan apakah sebenarnya total quality management itu bisa lebih dianggap sebagai salah satu cara menerapkan ADLI, terutama dari sisi learning-nya, sedangkan ISO itu lebih ke arah dari sisi approach dan deployment-nya. Ini lebih ke arah proses integrasi ke dalam BE-nya. Kemudian dari Bu Sri Wilujeng, ya, Bu Sri Wilujeng ini menanyakan, mohon dijelaskan tepatnya proses integrasi business excellence dengan ISO 9001 versi 2015, apakah di kelas 10 tentang PDCA, itu yang sesi yang kedua untuk bisa Bapak Halim respon Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya mencoba untuk merespon dari pertanyaan Pak Gagu ya, bahwa apakah prinsip BT ini secara praktek gimana ya. Jadi begini Pak Gagu, kalau di Indonesia, integrasi antara business excellence dengan ISO itu sudah dilakukan di perusahaan di Indonesia yang terutama perusahaan besar gitu ya.
Kemudian yang integration antara business excellence dengan IGM itu juga sudah ada di perusahaan di Indonesia. Mungkin Pak Gaguk mungkin perlu testimoni dari para pelaku yang sudah mencoba untuk melakukan prinsip-prinsip BT ini. Seperti apa yang dia rasakan gitu ya. Nah, kalau kita berbicara worldwide company seperti Apple misalkan, memang di dalam business excellence dia tidak secara eksplisit menjelaskan sebuah dokumen gitu ya. Tetapi prinsip ISO itu mengunci dengan sebuah approach yang memang harus standar. Kalau kita berbicara approach yang standar, maka kita mestinya punya evidence yang tertulis gitu. Sehingga semua orang yang baru maupun yang lama itu bisa, terutama yang baru, itu bisa mengikuti langkah-langkah approach yang ada di dalam prosedur. Maka menurut saya pada titik-titik tertentu memang must be harus ada. Seperti bagaimana kita mengeluarkan katakanlah budget dari suatu organisasi. Kita tidak boleh sembarangan. Kalau tidak jelas, ya maka tidak jelas juga itu praktek-praktek yang terjadi di dalam bisnis kita. Menurut saya memang integration ini menurut saya lebih mempermudah ya, mempermudah. Seperti itu Pak Gaguk ya yang saya bisa explore. Yang kemudian yang kedua dari Pak Saad Nur ya, terima kasih. Jadi iya, saya juga agak sependapat bahwa IGM ya itu harusnya memang memperkaya daripada kalau kita berbicara ahli, maka innovation itu mestinya akan dijelaskan di dalam kolom learning. Karena faktanya bahwa innovation itu kan the better performance, the significant change from now to the future, the significant change for your stakeholder need and expectation. Jadi memang ada hubungannya. Dan tadi saya jelaskan bahwa pada saat kita sudah mendrive OV dalam bentuk inovasi improvement, maka standar inovasi improvement ditetapkanlah di dalam sistem prosedur yang dalam hal ini dikunci dengan prinsipnya ISO, dan tindakan-tindakan inovasi improvement itu bisa dibuktikan secara proses, secara hasil, dan itu menerjemahkan, mengeksplor daripada kolom learning tadi. Sehingga memang adli itu lebih cocok kalau kita berbicara integration ini akan cocok banget dengan konsep yang tadi Pak Saad Nur bicara tentang adli di dalam business excellence atau KPKO. Kemudian dari Bu Sri Wilujeng, jadi memang gini Bu Wilujeng ya. Tadi saya katakan kalau saya misalkan menetapkan visi di dalam business excellence diminta bagaimana para pemimpin senior menetapkan visi. Kita hanya punya dokumen yang ada di dalam peta adli. Dan boleh jadi peta adli yang kita ciptakan itu juga tidak menggambarkan yang sudah diciptakan oleh sistem yang namanya ISO tadi. Nah, di dalam napasnya BT itu justru akan mendeteksi apakah kita memang berbeda. Dan temuan saya di lapangan memang seperti itu. Jadi yang ada di dalam dokumen ISO itu nggak sama yang diomongin dalam dokumen peta adli. Nah, dalam konsep BT ini mestinya sama itu. Yang ada di dalam peta adli approach-nya itu sama dengan prosedur yang diciptakan di dalam langkah-langkah yang sudah distandarisir dan sudah disahkan oleh perusahaan. Jadi komplementer sifatnya, tidak saling membunuh, tetapi saling melengkapi. Bahwa business excellence meminta bagaimana kita menciptakan sistem tentang kepemimpinan, tapi kita juga punya prosedur ISO tentang kepemimpinan. Sehingga nanti bahwa ISO ini lebih lebar daripada requirement-nya ISO sendiri. Seperti itu Bu Wilujeng ya. Oke, mungkin gitu Pak Karis yang saya bisa sampaikan. Baik, terima kasih Pak Halim untuk pertanyaan sesi yang keduanya, dan Bapak Ibu sekalian, Business Excellence Lovers, mohon memberikan sign jempolnya untuk memberikan apresiasi kepada Pak Halim. Selanjutnya untuk sesi yang ketiga, ini masih ada pertanyaan sesi ketiga, cuman
sebelumnya saya mohon izin dulu untuk menyapa Bapak Wahyu Hidayat selaku penasehat Dewan Pengurus Forum Excellence BUMN. Selamat sore Pak Wahyu. Selamat sore. Selamat sore. Baik. Baik Pak Top Wahyu. Kami berikan kesempatan Pak Wahyu untuk memberikan kesan terkait dengan WFH yang diselenggarakan oleh Forum Excellence BUMN ini, Pak. Silakan, Pak. Wah, ini terus terang saja saya kagum, saya hargai betul upaya teman-teman di tengah kita. Saya sudah 20 hari lebih nih di rumah di bengong aja. Ini menarik sekali, kita harus terus belajar, terus mengasah otak, terus mengkontribusikan kalau bisa sebagaimana yang disampaikan tadi Pak Halim dan kemarin Pak Dialah dan teman-teman. Luar biasa bagi saya dan saya hanya menghargai upaya teman-teman FEB semuanya. Moga-moga ini semua menjadi satu hal yang bisa kita sumbangkan bagi kemajuan negara kita. Terima kasih. Selamat FEB. Terima kasih Pak Wahyu. Sukses Pak. Sehat Pak. Amin. Terima kasih Pak Wahyu Hidayat atas kesannya terhadap WFH 3 ini dan dukungannya. Selanjutnya saya akan masuk ke dalam sesi ketiga dan ini merupakan sesi yang terakhir untuk sesi Q&A pada hari ini dan selanjutnya apabila nanti ada pertanyaan dari Bapak Ibu peserta dari WFH ketiga ini yang tidak terakomodasi dalam jawabannya bisa langsung japri aja ke Pak Halim. Begitu Pak Halim ya? Oke, siap. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan sesi yang ketiga. Pertanyaannya adalah dari Bu Ida Indawati, perusahaan PT RNI, yang menanyakan apakah integrasi TQM dan Business Excellence terletak pada tindak lanjut OVI dan integrasi ISO dengan Business Excellence terletak pada prosedur, Pak. Itu yang pertama, Pak, untuk dari Bu Ida. Kemudian dari Pak Brahmana ya, Pak Brahmana, integration berarti saya pikir menarik untuk diterapkan, namun perlu kejelasan kriteria jelas agar inovasi ini dapat dengan cepat diterapkan oleh unit organisasi perusahaan, gitu. Nah, bagaimana agar framework ini cepat diterima publik? Mohon penjelasan cara meyakinkan agar framework integrasi BETI ini bisa diterima oleh publik atau dalam hal ini adalah BUMN. Pertanyaan yang ketiga di sini, apa saja indikator di dalam integrasi BETI ini, Pak? Terima kasih, Pak. Silakan untuk bisa direspon, Pak. Terima kasih Pak Haris. Dan terima kasih Pak Wahyu atas apresiasinya. Jadi untuk Bu Ida di RNI, apakah memang TQM dengan BETI itu sebenarnya tindak lanjut dari OVI? Iya Bu, betul Bu. Jadi kita jangan melakukan inovasi sementara, saya ambil contoh begini Bu Ida. Dari hasil pemotretan Business Excellence, persoalan bisnis kita itu pada kepala, Ibu. Tapi Ibu membiarkan teman-teman melakukan inovasi di kaki kita. Yang dalam tanda kutip, mungkin kaki kita tidak signifikan impact terhadap perusahaan kita. Ini menjadi persoalan. Sehingga kesannya kita sibuk, TQM juga banyak, tetapi sebenarnya tidak bisa memberikan dampak besar terhadap organisasi kita. Ini yang saya sebenarnya prihatin juga. Jadi betul kata Ibu bahwa integration TQM dengan Business Excellence terutama di innovation itu memang seperti itu. Innovation harus di-manage. Oleh karena itu integrasi Business Excellence dan dengan total quality management itu sebenarnya lebih banyak merespon pada 61D sebenarnya. Bagaimana kita memanage inovasi. Seperti itu Bu Ida.
Nah, kemudian yang kedua, apakah memang business excellence itu versus ISO itu artinya prosedur? Betul. Tetapi yang menjadi persoalan sekarang adalah kita diminta oleh business excellence bagaimana kita membuat sistem yang efektif tentang bagaimana menetapkan visi. Tapi kita nggak punya prosedurnya itu. Ya kan? Kita nggak punya prosedurnya dan semua banyak hal lah barangkali dari sisi prosedur. Pengalaman saya di lapangan membuktikan seperti itu. Jadi nanti ada, kalau kita sudah menerapkan ISO ya, mungkin nanti ada sesuatu yang memang kami tidak fokus di situ. Silahkan ada prosedurnya, tapi kami tidak fokus. Yang kami sebut kami adalah business excellence concept. Ya. Seperti itu Bu Ida ya. Kemudian yang Pak Brahmana ya, Pak Brahmana ini dari mana nih Pak Farid? Belum teridentifikasi Pak, belum ada informasi Pak. Thank you. Pak Brahmana, sebenarnya ya saat ini kita sudah melonsing ini. Sebenarnya saya sudah presentasi di Batam, pada waktu itu di International Convention yang ada di Batam, itu dihadiri oleh Vietnam dan sebagainya. Saya menyampaikan tentang konsep PT. Kemudian tahun 2018 yang lalu, saya menyampaikan di GPIA, malah ini yang hadir 17 negara di dunia. Saya menyampaikan tentang konsep yang sama. Artinya bahwa harusnya ini ditangkap oleh teman-teman dan dieksplor. Karena apa yang kami sampaikan tentu saja belum bisa memenuhi. Kita perlu insight, kita perlu pengembangan dan sebagainya. Jadi saatnya lah saya kira Pak Brahmana untuk bisa bagaimana meng-apply PT Principle ini di publik, terutama di BUMN. Karena yang kami inginkan justru mempercepat, lebih fokus, lebih simpel gitu ya. Kita jangan rame-rame melakukan perbaikan sementara tidak ada bukti fakta di dalam dari pengukuran konsep business excellence. Itu Pak Brahmana ya. Kemudian pertanyaan yang terakhir adalah indikator keberhasilan dari PT. Saya kira begini teman-teman ya. Kalau kita bisa memanfaatkan ISO sebagai services di dalam rangka mendorong business excellence, kemudian kita bisa menggunakan TGM dalam rangka mendorong business excellence, maka sebenarnya 71 sampai 75 itu kemudian kita bisa nikmati bersama-sama. Baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Yang saya maksud dengan jangka pendek, mungkin ada hal-hal yang kita bisa lakukan dalam jangka pendek mungkin 1 tahun. Tapi ada persoalan-persoalan business excellence yang memang faktanya nggak selesai dalam kurun waktu 1 tahun. Saya ambil contoh di manufacture tentang on-time delivery. Itu bisa 3 generasi direksi katakanlah. Artinya 3 kali penggantian direksi itu juga belum tentu bisa selesai tentang on-time delivery. Oleh karena itu memang kita perlu kerja keras untuk memanfaatkan konsep ini supaya kita bisa lebih cepat bangkit dari keterpurukan. Terutama saya berharap memang dari BUMN dulu lah, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Halim atas penjelasannya yang cukup lugas. Untuk itu, Bapak dan Ibu Business Excellence Lovers, kami sampaikan sign jempol untuk narasumber kita. Dan untuk narasumber kita pada hari ini, Bapak Abdul Halim, kami akan berikan apresiasi dan sebagai bentuk apresiasi dari Forum Excellence BUMN untuk sharing session di acara WFA yang ketiga ini. Nah, ini merupakan sertifikat yang nanti akan dikirimkan ke alamat Bapak Halim beserta token apresiasi nanti yang akan disampaikan oleh Sekretariat Forum Excellence BUMN. Selanjutnya kita juga akan memberikan apresiasi kepada peserta terbaik. Nah, di sini ada 2 peserta terbaik yang sudah kami catat dan kita tetapkan, yaitu yang pertama adalah Bapak Arif Budi Purnama Kamirin sebagai penanya produktif dan terbaik
kami akan berikan e-sertifikat apresiasi kepada Bapak Arif Kamirin. Dan yang kedua adalah Bapak Gaguk Yudi Arinto sebagai the best penanya terbaik yang bertanya terkait dengan praktek terkait dengan implementasi daripada integrasi BETI yang ada di perusahaan global. Untuk selanjutnya, token apresiasi dengan e-sertifikat nanti akan kami kirimkan di alamat masing-masing kepada Bapak narasumber dan kepada peserta terpilih di WFA yang ketiga ini. Untuk itu selanjutnya saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada salah kata dan sikap yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, Business Excellence Lovers. Selanjutnya waktu dan tempat kami kembalikan kepada host daripada WFH yang ketiga ini. Silakan Mas Adit. Ya. Baik, terima kasih Pak Haris atas kerjasamanya dan terima kasih juga kepada Pak Abdul Halim atas materi yang telah disampaikan. Semoga ilmu yang disampaikan kepada para peserta bermanfaat bagi pribadi maupun bagi BUMN masing-masing. Selanjutnya saya akan memberikan informasi terkait agenda dari Forum Excellence BUMN. Ya, jadi ada agenda dari Forum Excellence BUMN pada bulan April yang berlangsung dari tanggal 27 Maret hingga 30 April. Kepada Bapak dan Ibu sekalian, mohon dapat, jika berkenan, mohon dapat mendaftarkan dirinya ke dalam kegiatan FEB ini. Karena acara ini tidak dipungut biaya dan acara ini akan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dari para pengurus Forum Excellence BUMN dan maupun dari luar. Dan juga kepada Bapak Ibu sekalian untuk mendownload materi yang telah disampaikan oleh pembicara di dalam link tersebut, mungkin dapat dicatat, difoto atau ditulis. Dan juga diharapkan kepada Bapak Ibu untuk mengisi link evaluasi pembicara dan juga link evaluasi untuk Forum Excellence BUMN. Untuk para peserta nantinya akan mendapatkan e-sertifikat yang akan dikirimkan melalui email yang sudah didaftarkan. Baik, selanjutnya agenda dari Forum Excellence BUMN yang dalam terdekat ini adalah pada tanggal Sabtu, tanggal 11 April 2020, hari Sabtu, FEB akan menyelenggarakan kegiatan webinar dengan judul Business Excellence Virtual Cafe yang difasilitatori oleh Bapak Teddy Joni Ardi dari PT Jasa Marga Jalan Layang Cikampek. Diharapkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk mendaftarkan di dalam link pendaftaran yang sudah tertera atau dapat mendapatkan informasi dari sosial media FEB lewat Instagram dan juga WhatsApp Group. Dan juga acara WFA selanjutnya, session keempat, akan berlangsung pada hari Selasa 14 April 2020, minggu besok, jam 2 siang sampai jam 3 sore, waktu Indonesia Barat, yang akan dimoderatori oleh Bapak Darlim dari Perum LKBN Antara dengan topik Pursuit of Excellence Through People's Paradigm Shifting. Selanjutnya, dari FEB juga akan menyelenggarakan acara bedah buku via webinar Forum Excellence BUMN dengan judul Korupsi Go to Hell dan dimoderatori oleh Bapak Muhammad Haris yang akan berlangsung pada hari Rabu 16 April 2020 jam 2 siang sampai jam 3 sore. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir dalam acara pada siang hari ini, webinar WFA session ketiga. Sampai jumpa di agenda WFA selanjutnya. Saya Aditya Dananjaya dan beserta pengurus Forum Excellence BUMN mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.